Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, dari Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan paling luar biasa dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan, dan kedermawan beliau berada di titik puncak itu ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril mendatangi beliau dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan disampaikan juga karena Rasulullah ajwada bil khairi min rihil mursalah, dan di bulan Ramadan Nabi SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadirin Allah muliakan, ketika sebagian para ulama menjelaskan bagaimana testimoni dari Abdullah bin Abbas dari hadis di atas bahwa Nabi SAW mencapai puncak kedermawanannya di bulan Ramadan, dan kedermawanan beliau SAW itu lebih masif, lebih luas cakupannya dibanding angin yang berhembus. Mereka menjelaskan bahwa seyogyanya seorang muslim itu memiliki kehidupan yang berbeda di bulan Ramadan. Seorang muslim hendaknya memiliki kehidupan yang berbeda di bulan Ramadan. Pola hidup kita berbeda, aktivitas kita berbeda, dan konsep hidup kita harus berbeda. Oleh karena itu para ulama kita seperti Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, uhibbu lirrajuli ziyada bil judi fi syahri Ramadan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku menginginkan, aku menyukai apabila seseorang itu menambah kebaikannya, kedermawanannya di bulan Ramadan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wali hajatin nasi fihi ila masalihihim, dan karena di bulan Ramadan itu ada banyak orang memiliki kebutuhan untuk menyukupi hajat-hajat dan maslahatnya. Kenapa mereka butuh di Ramadan? Wali tasyaghuli katsirin minhum bisawm wa sala'an makasibihim, karena hadirin Allah muliakan, sebagian manusia, kata Imam Syafi'i, itu di bulan Ramadan itu benar-benar sibuk dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah, sehingga mereka memangkas waktu mencari nafkah mereka. Maka kita hendaknya mensupport mereka, orang-orang seperti itu, karena mereka di bulan Ramadan merubah pola hidup mereka. Mereka lebih banyak beribadah, mereka lebih banyak membaca Al-Quran, mereka lebih banyak waktu untuk sholat, sehingga mereka memangkas waktu mereka untuk mencari nafkah. Dan mereka nggak minta-minta. Mereka nggak meminta belas kasihan, nggak memperlihatkan muka iba, tapi kita harus peka. Itu poinnya. Hendaknya kita memberikan kepada mereka. Dan dari sini kita menunjukkan bahwa masyarakat pada zaman Al-Imam Asy-Syafi'i itu benar-benar punya pola yang berbeda. Oleh karena bulan Ramadan, hadirin Allah muliakan, dan kita berada di awal Ramadan, hendaknya kita bukan hanya mengandalkan sahur atau buka puasa lalu semua berjalan seperti normal. Tidak, hendaknya kita sebagai seorang muslim punya pola yang berbeda, dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Sufyan Ats-Tsauri ketika memasuki bulan Ramadan, taraka jami'al a'mal, beliau meninggalkan berbagai macam aktivitas beliau dan amal-amal beliau, wa aqbala ala qiraatil Quran, dan beliau fokus dalam membaca Al-Quranul Karim, fokus berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Lihat bagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama besar, itu merubah pola kehidupan beliau. Begitu juga dengan Zubayd al-Yami rahimahullahu ta'ala, idza hadara Ramadan ahdara al-mushaf wa jama'a ilaihi ashabahu. Apabila masuk Ramadan, beliau mengambil mushaf, menghadirkan mushaf, lalu beliau kumpulkan murid-murid beliau, beliau kumpulkan teman-teman beliau, beliau kumpulkan sahabat-sahabat beliau, dan fokus bersama Al-Quranul Karim. Dan begitu juga dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan, apabila masuk malam pertama di bulan Ramadan, yajtami'u ilai ashabuhu, maka sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau itu ngumpul bersama beliau, ngumpul sama beliau. Lihat para ulama ngumpul sama beliau, mereka rubah pola. Ya mungkin ketemunya mungkin sebulan sekali, atau
apa mungkin 2 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali. Ramadan ngumpul, ngobrol, curcol, tidak. Fayusalli bihim wa yaqra'u fi kulli raq'atin 20 ya ayah. Pada saat itu dijelaskan bahwa Al-Imam Bukhari sholat bersama mereka, sholat tarawih misalnya, dan membaca setiap rakaat kurang lebih 20 ayat, dan begitu terus sampai mereka mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, ini Ramadan, ini adalah momennya orang-orang soleh, ini yang ditunggu oleh para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus punya pola yang berbeda, kita harus punya kehidupan yang berbeda di bulan Ramadan, bukan hanya menambah 1-2 menit dalam beribadah, enggak. Dulu para ulama kita merubah pola, dan ini hanya 1 bulan. Ini kita nggak dituntut 6 bulan, kita nggak dituntut 5 bulan, kita nggak dituntut 4 bulan, 1 bulan. Masa kita nggak bisa rubah pola dalam 1 bulan? Kita lebih bertakwa kepada Allah, kita maksimalkan. Wong Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, itu saja merubah pola di bulan Ramadan, berubah pola. Dan bagaimana amal soleh beliau, kebaikan beliau itu lebih masif daripada angin yang berhembus. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah yang Allah muliakan. Hendaknya di bulan Ramadan kita maksimalkan dan kita maksimalkan. Dan yang terakhir, simaklah selalu nasihat dari Mu'alla bin Asad. Mu'alla bin Asad mengatakan, aku pernah mendengar Mu'tamir menyampaikan bahwa ayahnya itu kalau masuk bulan Ramadan, ayahnya Mu'tamir ketika masuk bulan Ramadan, maka kata Mu'tamir, ayahku itu selalu membangunkan dan mengajak seluruh orang rumah. Kata ayahnya, kumu, bangun, qiyamul lail, ibadah, taqarrub sama Allah, disuruh bangun, suruh beribadah. Fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha, karena bisa jadi kalian tidak bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita nggak tahu kapan umur kita nggak tahu kapan ajal kita. Maka bangkitlah, maka rubah pola di Ramadan kali ini, maka ibadahlah, maka khatamkan Al-Quran, maka qiyamul lail. Fala'allakum la tudrikuhu ba'da amikum hadha, karena bisa jadi kalian tidak bertemu Ramadan di tahun depan. Ini yang bisa disampaikan. Rubahlah pola kita, fokuslah. Cuman 29 atau 30 hari, ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari saja, dan syaitan-syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa alasan kita tidak merubah pola kita pada bulan ini? Semoga Allah kasih taufik dan maksimalkan bulan ini sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.